Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar ada dalam 3 bagian. 1. As-sabru 'alal musibah, sabar dalam musibah atau ujian. Sahabat, sabar dalam bentuk ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena apa? Karena orang cenderung hidup tidak mau diuji, maunya hidup ini mulus, lancar dan tanpa resiko. Padahal hidup itu sendiri merupakan ujian bagi kita. Apa ia menggunakan hidupnya mencari ridho Allah atau ridhonya setan? Bahkan keindahan dalam kenikmatan hidup pun itu juga merupakan ujian. Apakah ia bersyukur atau tidak bersyukur dengan hal itu? Terkadang orang lulus ketika diuji dengan kesengsaraan, tetapi kadang tidak lulus ketika diuji dengan kesuksesan dan keberhasilan serta kenikmatan hidup. Makanya di sini kita mesti berhati-hati. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ketika kita mendapat nikmat, bersyukur alhamdulillah, dan ketika kita mendapat kesulitan atau musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah supaya menjadikan itu semua ibadah. Karena memang sebagai sunatullah bahwa hidup itu meski ada ujian, tidak mau diuji maka jangan hidup. Sakit, rugi, kecewa, susah, sedih, bahagia, bahkan mati itu sendiri merupakan ujian. Yang kedua, sabar dalam ibadah. Kenapa dalam ibadah harus sabar? Karena yang namanya ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Perasaannya kalau dituruti ogah, malas, sibuk, apalagi dalam keadaan hidup yang susah. Siapa yang mau dan bisa beribadah, sholat contohnya, sudahlah sibuk, banyak masalah, badan sakit-sakitan, wah makin malaslah kita untuk beribadah. Tapi bagaimana lagi? Itulah ujian. Kita harus bisa melawan dan memaksakan diri untuk melawan rasa malas dan keadaan itu semua. Itulah risiko dan tantangannya. Maka dikatakan ibadah itu tujuannya. Ibadah tujuannya bisa tidak kita beribadah berbakti kepada Sang Rabb dalam keadaan itu. Makanya ibadah itu pahalanya besar dan finishnya adalah surga. Keridhaan Allah pun menantinya. Jadi yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga, as-sabru 'alal maksiat. Sabar dalam ketika akan melakukan maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mau terjebak ke dalam jeratan hal maksiat atau dosa, kita sekuat tenaga harus bisa bersabar, menahan diri untuk tidak melakukannya. Karena kita tahu ketika melakukannya Allah tidak ridho, dan tumpukan dosalah yang kita dapatkan. Apapun bentuk dan jenis maksiatnya, kita harus bisa menghindarinya. Maka ketika kita terjerumus ke dalam dosa, berarti kita termasuk kepada golongan orang yang tidak bersabar, sehingga bukannya ridho Allah dan surganya Allah yang didapat, tetapi murka dan neraka Allah lah yang dekat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kesimpulan, marilah kita sama-sama bersabar dalam 3 hal. Bersabar dalam musibah, bersabar dalam ibadah, dan bersabar dalam maksiat. Semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bersabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah ayat,
Firman Allah diutarakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Wallahu alam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.